Assalamualaikum, jumpa lagi yo Besti. Kita mau cerita nih. Pas kita dapat orderan, kemudian tempat eksekusinya ternyata di luar kandang ayam, padahal tempat kami di pinggir jalan. Jadi resiko debu sangat tinggi. Panelnya yang dikerjakan juga cukup banyak, mulai backdoor, kemudian lambung kanan hingga bumper depan. Kita tetap butuh clear coat yang hasil tembakannya halus, kinclongnya cukup enak dipandang mata, tapi juga mesti relatif cukup cepat kering. Kenapa? Biar ndak resiko ketempel debu. Kira-kira kita bakal pilih clear coat yang seperti apa, racikannya seperti apa, cara nembaknya seperti apa, dan alat yang dipakai yang mana. Oke, lanjut. Ada satu hal yang bisa dibilang saling tarik ulur. Ketika kita menginginkan clear coat yang relatif cukup cepat kering, sama dengan kalau panelnya banyak, nanti akan resiko bikin tembakan jadi kurang halus secara merata. Kenapa? Karena setiap kita nembak tentunya akan ada overspray. Nah, overspray ini kalau nempel di panel yang sudah kita tembak clear coat, kalau clear coatnya terlalu cepat kering dan dia tidak punya flow time yang cukup bagus, nanti akan bikin terlihat ada bintik-bintik atau kurang halus gampangnya gitu hasil tembakannya. Nah, jadi untuk membuat clear 41 yang dia basicnya tetap lebih cepat kering dari yang 21, kita akan mengakali pakai thinner yang slow. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada dua thinner, satu medium, yang satunya slow. Kita pilih yang slow untuk membuat partikel atau kabut clear coat yang ditembakkan oleh spray gun mau nempel dengan cukup bagus ke permukaan panel. Dan setelah panel tertutup oleh lapisan clear coat, waktu kita nembak sisi yang satunya lagi yang nanti akan ada overspray, terus nempel ke bagian yang sudah ada lapisan clear coatnya, nanti akan mau menyatu. Jadi kalau di kasus macam kayak gini, kita ndak berani pakai thinner medium, meskipun sebenarnya kita pengen banget untuk bisa dapat clear coat yang cepat kering, tapi ya di sisi lain harus tetap halus. Kalau panelnya kecil, kita bisa tembak pakai thinner medium dengan mengandalkan speed atau kecepatan gerak yang kita jalani untuk bisa bikin panel tersebut cukup halus. Misal kita tembak backdoor dan bumper saja, aman. Tapi kalau di kasus yang macam kayak gini, kita nembaknya mulai bumper belakang, backdoor, lambung kanan, dan sampai bumper depan. Ya dari yang sudah kita jalani ada butuh trik tersendiri untuk bisa dapat hasil yang relatif optimal. Ya meskipun kalau dibilang ini kerja ndak ideal ya, tempatnya di luaran, di tempat terbuka, kemudian dekat dengan jalan yang rame lalu lalang. Kalau musim kemarau tentu debunya akan lebih banyak, dan kalau musim hujan, kalau tiba-tiba ada turun hujan, yo sido ambiar ngono Besti. Tapi kalau kita mengikuti yang ideal, sedangkan sarana prasarana kita memang belum ideal, di sisi lain kita juga harus bertahan hidup. Wah, nuruti sing ideal yo sido gak madang to Besti. Itulah kenapa akhirnya kita memutuskan pakai thinner yang lebih slow untuk acara yang seperti ini. Sekali lagi untuk mereduksi overspray, biar tidak hanya numpang saja di permukaan panel yang sudah kita tembak clear coat, tapi dia mau ambles. Jadi dalam hal ini thinner akan membantu clear coat punya flow time yang lebih panjang. Flow time iki opo Besti? Yaitu kemampuan sebuah produk, dalam hal ini clear coat, untuk dia mau lumer
setelah nempel ke permukaan panel. Jadi misal kita tembak clear coat saat ini jebret, habis gitu jarak 3 menit gitu, kita ada nimpa lagi di bagian yang satunya, kemudian ada overspray yang nempel di panel yang tadi, itu overspray masih mau ambles. Kenapa? Karena clear coatnya masih dalam proses dia gerak lumer di permukaan panel. Yang kedua, selain pemilihan material yang tepat, kita juga butuh teknis aplikasi yang tepat. Karenanya di acara kali ini kita nembaknya 2 lapis saja dengan tidak pakai jeda. Dari kita nembak bumper belakang dan backdoor, lanjut lambung kanan hingga nanti selesai di bumper depan, kita langsung muter ke belakang lagi dan tembak bagian belakang lanjut sampai nanti di bumper depan. Kenapa? Kalau kita pakai jeda, misal habis nembak bumper depan, kita ada jeda 10 menit misal, resiko ketempel debu akan jadi lebih besar. Nah, kalau misal kita jalani macam kayak di acara kali ini, yang Lek Gembili bilang one plek attack mode tembaknya, ya toh, tanpa ada opo iki jeda antar lapis yang cukup panjang, tentunya akan lebih meminimalisir debu nempel di permukaan clear coat yang kita tembak di lapis awal. Kalaupun nanti setelah nembak lapis kedua ada debu yang nempel, setidaknya akan bisa dibantu dengan dipoles. Kalau nancep di lapis yang awal, kita akan kesusahan. Jadi ini alasan kami untuk pakai mode one plek attack alias one visit application. Antara lapis pertama dan lapis kedua clear coat yang kita tembakkan tidak pakai banyak jeda. Kemudian mode tembaknya kita pakai langsung basah di lapis awal. Tujuannya sekali lagi biar cepat selesai, karena semakin lama akan semakin besar resiko panel ketempel sama kotoran. Kemudian jarak tembak juga dibikin lebih dekat. Spray gun yang kita pilih kali ini si SATA 3000 RP nozzle 1,3. Kita kasih pressure kurang lebih 26 PSI atau sekitaran 1,5 1,6 bar. Kenapa pakai pressure segitu? Karena kalau ikut anjuran yang SATA 3000 RP ini, dia sebenarnya working pressure di 2,5 bar. Kompresor kita akan butuh digas kenceng banget. Saya lagi males untuk ngegas kompresor dengan kenceng banget. Jadi kalau pakai pressure kisaran 1,6 dengan dikompromi jarak tembak yang lebih dekat, terus tadi tinernya kita kasih kurang lebih 413 dari anjuran TDS 414. Meskipun sedikit agak kental dari kalau ikut TDS, tapi buat kami ketika pakai SATA dengan kombinasi pressure sekian, setting full wide open, jarak tembak dan overlapnya macam yang di acara kali ini, sudah bikin hasil tembakan bisa cakep, ndak ngejeruk gede banget, meskipun clear coatnya relatif agak kental kalau dibanding saat thinner dikasih sesuai anjuran TDS. Hasilnya macam yang tampil di layar kaca saat ini. Alhamdulillah selamat. Biasanya aku naik kejar setoran gini ki ada mewek-mewek gitu clear coat besti, yang ini selamat. Dari lapis awal kita langsung gaspol remblong, pokoknya tembak sebasah mungkin tapi yang ndak over ya, biar ndak popping. Ritmenya cepet, jarak tembaknya deket ya, kisaran 12 cm bahkan 10 cm mungkin. Spray gun kita kasih full wide open jarumnya, kemudian pressure di bawah anjuran TDS. Ya alhamdulillah selamat. Selama ritmenya cepat, biasanya resiko mewek akan lebih minim. Dan karena jarak tembaknya dekat, meskipun materialnya relatif lebih kental, dia tetap mau kasih
jerukan yang cukup halus. Jadi ya ini lika-liku bengkel kecil macam kami untuk menghadapi berbagai macam siluman menghadang ya Besti. Sedikit cerita ini semoga ada guna dan manfaatnya. Tidak berniat untuk menggurui teman-teman sekalian karena kita masih banyak kurangnya, masih banyak gagalnya dan masih harus tetap belajar terus dan terus. Ini semoga ya kalau misal ada teman-teman yang sedikit galau dengan sarana prasarana kerja, dalam hal ini ruang kerjanya, ruang chatnya, semoga ada guna dan manfaatnya. Di fender ada satu kotoran nempel tapi dia ada di permukaan terluar clear coat, aman. Nanti setelah kering diamplas, dipoles bakal beres. Oke, sekian dulu cerita pendek kali ini. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.